Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohan Hendrawan Junpridan Saragi, SSTPA, MSM. Berstatus sebagai salah satu dosen di Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri dari 3 SKS yang berada di semester ganjil. Adapun deskripsi singkat mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan adalah mata kuliah yang memiliki tujuan agar lulusan program studi manajemen mampu menjadi wirausaha yang mampu melihat peluang sumber daya potensial, mengolah menjadi suatu produk ataupun jasa yang dibutuhkan konsumen dengan kemampuan manajerial, berpikir kreatif dan berinovasi, kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memiliki network yang luas, tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan pasar dan industri dengan berlandaskan nilai kejujuran, peduli, dan bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran lulusan adalah: yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Penguasaan konsep teoritis secara mendalam tentang penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa, penguasaan konsep dan prinsip tentang organisasi, pengendalian internal lingkungan bisnis, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu menyusun rencana bisnis bidang ekonomi kreatif pada skala mikro, kecil, menengah untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya sudah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya bidang pengajaran, di mana saya menyampaikan materi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. CPL menurunkan 12 CPMK, kemudian CPMK menurunkan 12 sub CPMK. Dari sub CPMK ini kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPMK mata kuliah kewirausahaan ini adalah: mahasiswa mampu mengimplementasikan secara keseluruhan dan dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur sejati maupun intrapreneur. Mahasiswa mampu melaksanakan pentingnya perubahan, mahasiswa mampu mengimplementasikan pola pikir kreatif, mahasiswa mampu mengonsepkan orientasi pada tindakan, mahasiswa mampu mengonsepkan risiko, mengimplementasikan pentingnya kepemimpinan, melaksanakan etika bisnis, mengonsepkan cara-cara mencari gagasan baru, mengimplementasikan konsep pemasaran, mendemonstrasikan konsep dasar manajemen keuangan, melakukan konsep usaha baru, melakukan strategi perencanaan bisnis. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini adalah: mahasiswa mampu menganalisis konsep kewirausahaan melalui kajian literatur dan tepat, mengimplementasikan kreativitas, mengimplementasikan karakter yang berorientasi pada tindakan, menentukan sikap dalam mengambil risiko, mengimplementasikan jiwa kepemimpinan, menguraikan peran etika dalam bisnis, menciptakan gagasan-gagasan baru, menguraikan konsep dan strategi pemasaran, mengelola keuangan melalui kajian literatur, menguraikan konsep tahap memulai usaha baru, menciptakan rencana bisnis melalui kajian literatur dengan tepat. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan adalah: yang pertama yaitu konsep kewirausahaan, berpikir perubahan, berpikir kreatif, berorientasi pada tindakan, pengambilan risiko, kepemimpinan, etika bisnis, mencari gagasan usaha, pemasaran, manajemen keuangan, dan pembiayaan usaha, memulai sebuah usaha baru, dan perencanaan bisnis. Adapun metode yang saya pakai adalah metode dengan diskusi, resitasi, dan seminar. Dengan komposisi nilai yang saya terapkan adalah 10% tugas, 10% kehadiran, 10% praktek, 30% UTS, dan 40% UAS. Hasil asesmen saya lakukan agar mahasiswa dapat mengetahui proses nilai yang saya lakukan secara transparan dan bersifat objektif. Demikian pemaparan tentang pengajaran yang saya terapkan. Selanjutnya saya akan memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara micro teaching dan luring. Selamat menyaksikan.
Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, gimana hari-harinya? Kita sudah 1 minggu tidak berjumpa dari pertemuan kita yang sebelumnya. Bagaimana? Apakah masih tetap semangat ya? Ya, apalagi teman-teman di sini sudah mendekati semester akhir, gitu ya. Jadi jangan saya harapkan jangan semangatnya makin kendor, tapi semangatnya tetap menyala, teman-teman ya. Nah, topik kita minggu lalu adalah konsep wirausahaan. Nah, apa itu konsep wirausahaan? Kita harus berhadapan atau bersahabat dengan yang namanya ketidakpastian atau uncertainty, ya. Nah, itu harus tetap saya ingatkan kembali, ya. Konsep wirausahaan adalah kita berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian atau uncertainty. Nah, topik kita pada hari ini, teman-teman, adalah bagaimana menjadi seorang wirausaha. Nah, di sini ada sub-CPMK-nya, capaian pembelajaran mahasiswa. Nah, diharapkan dari materi kita hari ini, mahasiswa mampu menganalisis kepribadian seorang wirausaha, ya, menganalisis kepribadian seorang wirausaha. Nah, lalu indikatornya atau tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyimpulkan arti dan karakter seorang wirausaha. Nah, lalu setelah itu menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha, ya. Muncullah atau tumbuhlah niat teman-teman di sini untuk menjadi seorang wirausaha, ya. Nah, kenapa penting menjadi seorang wirausaha, teman-teman? Karena dunia sekarang ini selalu berkembang, ya. Kadang ada tamatan atau lulusan sarjana tapi sulit untuk mencari pekerjaan, ya, atau bahkan lapangan kerja itu sangat terbatas. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini? Nah, diharapkan dari para sarjana bisa mengarah kepada menjadi seorang wirausaha, ya. Karena apa? Karena nanti tahun 2045, ya, diharapkan kita ini negara ini menjadi negara maju. Nah, apa itu negara maju? Negara yang masyarakatnya perekonomiannya sudah semakin baik dari sebelumnya. Artinya dari negara berkembang menjadi negara maju, perekonomiannya sudah semakin baik. Nah, maka harus berkuranglah tingkat pengangguran, gitu kan? Nah, bagaimana cara mengurangi itu? Diarahkanlah ada di sini, mahasiswa sini, ya, utama nanti bolehlah memilih jalur wirausaha, ya. Nah, bedanya apa dengan wirausaha dengan pekerja? Kalau jadi pekerja, jadi karyawan, dia tidak mau berhadapan dengan yang pasti. Kenapa? Karena kalau karyawan kan dia gajinya selalu masuk, ya kan, setiap bulan gitu ya. Nah, tapi kalau wirausaha dia harus tulang, dia harus artinya apa? Artinya dia tidak berhubungan dengan ketidakpastian, ya kan? Bisa saja sekarang dia posisi di atas, bisa saja sekarang omsetnya naik, ya. Namun besok bisa turun, gitu kan? Namanya ketidakpastian, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengennya hal-hal yang pasti aja, nggak mau ribet, gitu ya. Dia pengennya gaji masuk terus, pengennya jenjang karir, ya. Teman-teman bisa memilih jalur menjadi seorang karyawan, ya. Namun apabila teman-teman ingin menggeluti ketidakpastian dari hari ke hari, gitu ya, maka teman-teman bisa memilih menjadi seorang wirausaha, ya, atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, wirausaha dan entrepreneur beda itu, teman-teman harus ingat, ya. Wirausaha itu beda dengan entrepreneur. Beda di mana? Kalau entrepreneur mindsetnya dia ingin usaha ini tumbuh, berkembang, ya. Mungkin sekarang ini sedang jauh, ya. Nah, berikutnya nanti
tahun berikutnya mungkin dia buat cabang baru, atau mungkin sekarang ini karyawannya mungkin sekitar 5 orang, nanti tahun berikutnya dia karyawannya bisa 10 orang atau 20 atau bahkan 200 orang. Itulah kalau memiliki jiwa entrepreneur. Ya, itulah bedanya kalau entrepreneur dengan wirausaha. Kalau wirausaha dia hanya bersifat tumpangan hidup namanya. Oke, itulah pengantar kita teman-teman di perkuliahan kita, materi kita pada hari ini. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada pengertian dari wirausaha. Wirausaha itu adalah orang yang mendongkrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, ya, atau yang original, dengan menciptakan bentuk organisasi yang baru atau mengolah bahan baku baru. Ya, jadi dia menciptakan suatu hal yang baru, yang new, gitu ya. Artinya apa? Artinya dia membuat sebuah dobrakan sistem ekonomi. Ya, tadi tadi, ya, artinya yang tadinya negara berkembang, ada yang dobrakan ekonomi dari seorang wirausaha bisa menjadi negara maju, ya kan? Nah, lalu selanjutnya, nah di sini ada kepribadian wirausaha. Nah, ini yang mau kita bahas, yang mau kita dalami, ya. Bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang wirausaha itu? Ya. Nah, yang pertama teman-teman harus percaya diri. Nah, yang paling penting, ya, percaya diri. Ya, artinya dia tidak terpengaruh dengan omongan orang lain, gitu ya. Ketika dia ingin beranjak, ketika dia ingin memulai suatu usaha, ya, dia dipengaruhi orang lain, nah, tidak ada dalam dunia wirausaha. Dia percaya diri, dia seakan-akan dia mampu, ya, seakan-akan dia bisa melewati semuanya, walaupun tantangan menentukan itu sangat berat, gitu ya. Nah, itulah dia percaya diri. Nah, lalu berikutnya dia menuju pada tujuan akhir, ya. Dia memiliki jiwa visioner. Nah, visioner, ya, visioner itu apa? Mampu melihat ke depan, ya, dia visioner. Makanya di dalam organisasi ada namanya visi dan misi, ya. Visi itu apa? Visi itu sesuatu hal yang kita bisa melihat jangkauannya jauh ke depan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha. Ya kan, seorang wirausaha itu harus bisa melihat, kalau saya mau di sini, bagaimana dampak depannya, bagaimana seterusnya. Jangan hanya tumpangan hidup aja, gitu. Ya, jangan hanya sekedar ya untuk sehari-hari, tapi harus bisa menuju pada tujuan akhir. Apakah mau go internasional bisnis kita, atau yang tadinya hanya di daerah kita sendiri, terus nanti bisa mencapai beberapa daerah lain. Nah, lalu bisa go internasional, ya. Nah, lalu berikutnya kita harus gigih. Nah, saya ambil contoh. Ada yang kita Bill Gates, ya. Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft, ya. Dia seorang yang gigih, ya. Dia memulai usahanya dari sebuah garasinya, garasi rumahnya, gitu ya. Nah, jadi dengan gigihnya dia, ya, dari sebuah garasi dia bisa mengembangkan Microsoft yang sampai saat ini tetap berkembang, bahkan masih kita gunakan, gitu ya. Kita bisa belajar dari Bill Gates bagaimana kegigihan dia bisa mengembangkan usahanya, ya. Atau bahkan tahu KFC kan? KFC, apa itu? Ayam, ya kan? Nah, pendirinya itu mendirikan usahanya di usia 70 tahun, bukan penjet, tapi kira udah baby boomers ya, 70 tahun. Nah, artinya apa? Artinya walaupun usia 70 tahun, tapi dia gigih membangun sebuah memakan sajian, nah, KFC. Sampai saat ini masih tetap eksis usahanya, ya kan? Nah, jadi dia itu harus ada, ya. Nah, lalu berikutnya berani mengambil resiko, ya, karena dia berusaha penuh dengan tantangan, ya. Kadang spekulatif. Nah, ini yang bahaya spekulatif, ya. Jangan kita ingin berbisnis tapi kita melihat bisnis yang spekulatif. Kalau spekulatif
artinya pengen cepat kaya, ya. Nanti ada teman-teman di kawan-kawan kalian yang menyarankan gabunglah ke sini, karena uang kalian di sini 100.000, nanti berkembang ke 200.000 atau 1 juta, berkembang ke 2 juta, namanya bisnis spekulatif. Itu aja bisnis cepat ya, cepat kaya. Nah, terus saya katakan dalam wirausaha kaya itu bukanlah tujuan. Nah, itu teman-teman terapkan. Apabila teman-teman jadi seorang wirausaha di sini, jadi seorang pengusaha, karena kaya itu bukanlah tujuan. Loh, kenapa gitu Pak? Kaya itu adalah hasil, bukan tujuan. Kalau tujuan kita ingin cepat kaya, kita akan melaksanakan hal-hal yang melanggar namanya etika bisnis. Nah, jadi kaya itu bukan tujuan, tapi kaya itu merupakan hasil apa? Hasil kerja keras kita, hasil kejujuran kita, hasil pantang menyerah kita. Nah, itu dia, ya. Jadi di sini seorang wirausaha harus berani mengambil risiko, berani mengambil tantangan. Ya. Nah, di sini ada pepatah mengatakan jika seorang berani mencoba, maka 50% dia akan gagal. Namun kalau dia tidak berani mencoba, ya maka dia otomatis 100% dikatakan gagal. Ya, teman-teman. Nah, itu dia terkait berani mengambil risiko. Nah, lalu kita melihat kepemimpinan leadership. Nah, ini juga perlu, ya. Jiwa kepemimpinan atau leadership dapat dilihat bagaimana seorang mampu mengaruhi, mengkoordinir, memimpin dan mengambil keputusan dalam sebuah tim. Ya, salah satu yang sebagai wirausaha adalah proactive leadership, kepemimpinan yang kenabian. Artinya dia harus bisa mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus, ya, bukan karena dipaksa. Ya, jadi pemimpinan itu harus bisa mengayomi, ya, memerintahkan, tapi harus dengan memperhatikan juga si karyawannya. Ya, jangan cuma kalau perintah kerja, ya, namun haknya si karyawan tidak diberikan sepenuhnya. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan berikutnya, ada yang bertanya dari kepemimpinan, dari berani mengambil risiko tadi, atau dari gigi? Ada yang bertanya dari wirausaha? Sebelum saya lanjutkan lagi berikutnya. Oke, silakan. Mengenai resiko Pak, Ya. bagaimana Pak caranya meminimalisir resiko tersebut dalam wirausaha? Oke, baik. Nah, kita ketahui bahwasanya risiko di dalam wirausaha itu sangat besar, ya. Tantangannya sangat banyak, ya. Makanya kita harus bisa yang namanya beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu adalah nyawa bos kita. Tadi contohnya apa? Kalau teman-teman ingat handphone Nokia, masih ingat? Dulu dia melajari nomor 1 telekomunikasi, ya kan? Nah, lalu sekarang hampir tidak kenal namanya, karena makanya itu mampu beradaptasi. Ya, dia tidak mampu mengambil risiko yang lebih besar. Gitu. Nah, makanya berani mengambil risiko berarti kita kembali ke prinsip manajemen yang 4 tadi. Ya, yang 4 itu ya. Apa? Planning, organizing, evaluating, dan controlling. Ya, artinya apa? Artinya kita harus merencanakan terlebih dahulu. Harus ada perencanaan yang matang, gitu ya. Nah, gitu ya. Sehingga risiko itu bisa kita perkecil. Nah, kalau sudah ada rencana, sudah ada perencanaan yang matang, pasti risiko itu bisa menjadi kecil. Ya, bisa kita kecil, gitu ya. Dikira cukup? Oke. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, seorang wirausaha harus memiliki kepribadian yang bersifat original. Contohnya, original berarti artinya baru, ya, ori. Ya, dimana pasti kita kalau ingin beli sesuatu barang pasti kita pengen yang ori, kan? Pengen yang baru, pengen yang asli lah, gitu ya. Kamu pasti tidak mau yang harus fake, gitu kan? Nah, pasti kita ingin mengikuti yang baru. Belum ada sesuatu yang sama sebelumnya. Ya, jadi kita harus memiliki namanya kreativitas. Kreativitas untuk menimbulkan hal yang baru. Nah, makanya dalam dunia wirausaha itu inovasi dan kreativitas itu sangat melekat di dalam dunia wirausaha. Ya, inovasi dan kreativitas. Ya, bagaimana kita kreatif untuk melakukan suatu atau mengeluarkan suatu hal yang baru. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita harus selalu berusaha memberikan yang terbaik.
ya, do the best, gitu ya. Makanya kalau misalnya soal pembahasan pemimpin terbaik, saya selalu ingat dengan lagunya Ari Lasso, ya. Tahu lagu Ari Lasso? Ya, ketika kita membuka suatu bisnis usaha, sentuhlah pelanggan itu tepat di hatinya. Ya, tahu kan lagu Ari Lasso kan? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Ketika customer tadi tersentuh hatinya, ketika pelanggan tadi tersentuh hatinya, maka dia pasti akan datang lagi ke tempat kita. Itu dia. Ya, contohnya kita membuka sebuah kafe, ya, dia nyaman di tempat kita, dia senang dengan suasana yang ada di kafe kita, ada musiknya, ada lampunya, makanan juga enak, pelayan juga ramah, ya kan, tersentuh hatinya, maka dia akan otomatis akan menjadi marketing kita. Nah, contohnya juga kan dia bisa memfoto, memposting, ya kan, sehingga makin banyak orang tahu tentang usaha kita, tentang kafe kita. Ya, makanya kita harus selalu memberikan yang terbaik, ya, do the best. Nah, lalu berikutnya kepribadian seorang usaha harus memiliki kreativitas. Tadi saya bahas tadi, ya, kreativitas yang tinggi, ya. Tanpa kreativitas, ya, usaha itu akan bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Bahkan bisa membuktikan nanti, akan bisa bangkrut, ya kan? Ya, apalagi sekarang ini dunia ini dinamis, gitu ya, teknologi selalu berkembang, ya, jadi kita jangan mau kalah dengan rival kita, dengan saingan kita, ya, maka kita harus memiliki kreativitas. Maksudnya jauh lah, handphone, ya, yang sekarang ini, setiap tahun ada aja keluar baru, ya kan, selalu ada keluar baru. Yang tadi yang kameranya nyamping, sekarang kalau kalian lihat sekarang kamera handphone sudah lurus ke bawah, nggak lagi nyamping ke samping. Ya, artinya apa? Ada suatu kreativitas, ada suatu inovasi di dalamnya, ya kan? Sehingga customer tidak bosan, gitu ya. Oke, jadi kreativitas merupakan kemampuan seorang melihat sesuatu yang baru, baik untuk gagasan maupun karya nyata, yang artinya berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Apa yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau kita membahas mengenai inovasi, ya, kira-kira kata apa yang cocok untuk menyimpulkan inovasi tadi? Kata apa yang cocok mewakili inovasi? Kita membuat suatu inovasi. Untuk tadi ada handphone tadi kan, handphone selalu ada produk baru, selalu ada produk baru, selalu ada terobosan baru. Kira-kira apa kata yang cocok untuk inovasi? Menyimpulkannya. Meninggalkan cara lama. Artinya kita belajar dari cara yang lama gitu. Contohnya seperti kendaraan juga, ya. Sekarang banyak mobil listrik, sepeda motor listrik, ya kan? Berarti dia inovasi, ya, dari tadi yang memakai bensin menjadi bahan bakar listrik, ya. Artinya meninggalkan cara lama, ya. Itulah terkait dengan kreativitas, ya. Jadi inovasi dan kreativitas selalu menempel, selalu melekat, selalu ada dalam jiwa seorang wirausaha ataupun seorang entrepreneur ataupun dalam jiwa seorang pengusaha. Nah, baik teman-teman, itulah dia kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya, dia harus gigih, dia harus percaya diri, menuju pada tujuan akhir atau seorang visioner, ya, berani mengambil risiko, memiliki jiwa leadership original, selalu berusaha yang terbaik, dan memiliki kreativitas. Oke. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin atau di sini ada yang jadi atau ada sambilannya atau dari buat usaha atau ada usahanya? Kira-kira? Itu usaha apa? Saya mempunyai usaha UMKM kebab. Kebab, itu bagus tuh, ya. Jadi kebab itu adalah jenis makanan, ya, cemilan gitu kan. Sore-sore ketika lagi santai, gitu kan, kita bisa ngopi atau sambil ngeteh, gitu ya, sambil nongkrong, ya. Jadi kebab itu prospek bagus. Kenapa? Karena banyak orang menyukai makanan itu, ya kan, walaupun makanan itu kalau nggak salah itu berasal dari Turki, ya, berasal dari luar kan, namun sudah banyak diterima oleh masyarakat di Indonesia, ya. Nah, saya harapkan itu bisa dikembangkan, ya. Tadi yang seorang wirausaha bisa menjadi seorang
sekarang cabangnya cuma satu, mungkin sekarang karyawan cuma dua, namun nanti dikembangkanlah supaya buka cabang baru, ya karyawannya bertambah, gitu ya. Atau mungkin tadinya hanya menyewa atau berjualan terima, bisa menyewa ruko, lalu bisa membangun membeli ruko sendiri. Nah, itu bagus, ya kan? Ada lagi yang punya usaha? Ada? Ada ini? Ada? Ada yang punya usaha? Atau dari cerita saya ini hari ini apakah sudah mulai tumbuh jiwa wirausahaanya? Sudah berpikir di benaknya, kira wah saya sepertinya saya ingin berusaha ini gitu, atau saya ingin membuka usaha ini gitu, atau saya hanya mau jadi pekerja aja lah, saya mau jadi karyawan aja lah, atau saya ingin kerja untuk orang lain aja lah gitu. Atau kalau kita nggak mau kerja untuk orang lain, maka kita harus bisa menjadi seorang wirausaha, gitu ya. Kalau kita nggak mau terikat dengan peraturan, kita menjadi seorang wirausaha, ya. Kita bisa bebas berekspresi, bisa menuangkan pikiran kita, bisa menuangkan ide-ide kita, gitu ya. Itulah kalau menjadi seorang wirausaha. Saya sendiri pun demikian. Saya pun selain dosen, saya juga menjalani dunia wirausaha, ya. Saya juga melakukan usaha, ya, di luar sana selain saya mengajar di sini, ya. Jadi saya harapkan dengan penjelasan tadi, ya, dengan beberapa sifat kemuliaan tadi, kira-kira ada yang mengena di hati teman-teman, ya, sehingga itu ditumbuhkan, dikembangkan, gitu ya. Nah, dan satu lagi yang perlu diingat, di dalam wirausaha teman-teman, 99% itu adalah action, ya. 1% adalah pemikiran. Jangan balikannya, ya. Jangan nanti 99% mikir, gitu ya. Itu berarti apa itu? NATO, ya, no action, talk only, gitu ya. Jadi kita hanya mikir ya, tapi eksekusi nggak ada, gitu, ya. Nah, jadi harus 99% itu harus actionnya, 1% adalah pemikirannya. Jangan dibalikan, ya. Nanti orang bilang, ngomong doang, gitu kan. Kalau ngomong doang, eksekusi juga bisa, ya kan. Nah, tapi harus ada eksekusinya, harus ada pengaplikasiannya, ya, harus dikerjakan, ya. Nah, di sini nanti ada saya tugas, teman-teman, ya. Nanti bisa dikerjakan, ya. Saya share-kan kepada teman-teman di sini, ya. Nanti dikumpul di pertemuan kita yang berikutnya, ya. Tugas ini penting untuk apa? Ya, untuk nanti membantu teman-teman menilai, ya. Siapa tahu tesnya bagus, tapi alangkah bagusnya lagi kalau ada nilai daripada tugas, gitu ya. Ya. Jadi di sini ada tugasnya, lalu berikutnya, saya kuis, ya. Nah, kuis ini boleh langsung dijawab, gitu ya. Habis materi ini, kuis ini ada 5 pertanyaan. Teman-teman nanti boleh menunjukkan sama ketua kelas. Oke, teman-teman? Jelas kira? Oke. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini mengenai topik kita menjadi seorang wirausaha. Saya harapkan dengan pembelajaran hari ini semakin tumbuhlah jiwa wirausaha di dalam diri teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikianlah kita hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.